Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat tutorial program perulangan dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Baiklah, di sini kita akan membuka aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini kita dapat memilih New Project. Lalu di sini kita pilih Windows from Application. Setelah itu di bagian nama, di sini kita buat program perulangan teks. Nah, untuk teman-teman, di sini kita tidak boleh menggunakan spasi. Lalu di sini kita klik OK. Setelah itu akan muncul desain seperti ini. Di bagian properties, di situ ada teks. Di sini kita bisa membuat judul dari program kita, yaitu program perulangan teks. Lalu kita enterkan. Lalu di sini di bagian toolbox kita bisa mengambil label kita. Ambil label dan kita susun di bagian from design. Lalu setelah itu di bagian properties, di bagian label 1, di bagian teksnya di sini kita ubah namanya menjadi tuliskan teks. Lalu kita enterkan. Lalu di bagian label 2, di sini kita ubah teksnya menjadi jumlah-jumlah pengulangan. Lalu kita enterkan dan berubah secara otomatis. Di sini kita bisa mengambil text box dan kita letakkan di samping tulisan teks. Lalu kita ambil lagi text boxnya dan kita letakkan di bagian jumlah pengulangan. Setelah itu kita ambil button, lalu kita letakkan di bawah ini. Setelah itu kita rapikan saja buttonnya. Lalu di bagian properties, bagian button di sini kita ubah teksnya menjadi proses, dan untuk name-nya kita ubah. Kita buat di sini menjadi B proses. Di sini kita dapat mengubahnya menjadi B proses untuk name-nya. Lalu di sini kita bisa mengambil, kita letakkan di bagian from design. Kita rapikan saja listunya, kita sesuaikan saja, lalu kita rapikan di sini, kita tarik lagi from design-nya untuk memperbesarnya. Setelah itu di bagian properties, toolbox-nya kita buat list 1. Lalu kita klik proses bagian button, kita kopikan saja, kita kopikan lagi, dan kita letakkan di bagian bawah list box tadi. Properties untuk di bagian text proses tadi kita ubah namanya menjadi clear. Kita ubah namanya menjadi clear, dan untuk name-nya di sini kita buat B clear. Lalu di bagian button yang ini, bagian proses ini, teksnya kita ubah menjadi keluar. Lalu untuk name-nya kita ubah menjadi B keluar. Lalu setelah itu kita klik bagian keluar 2 kali, lalu kita masukkan ke bagian program di sini. Kita mulai saja untuk programnya. Di sini kita buat, lalu kita klik di bagian ini, kita enterkan. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian from design. Lalu kita klik lagi di bagian proses di sini. Kita lihat dulu apa yang kurang di sini. Kita ubah bagian text box name-nya, kita ubah menjadi txt text. Lalu kita enterkan.
Dan di bagian text boxnya ini kita ubah name-nya menjadi txt jumlah. Lalu kita balik lagi ke bagian, kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Lalu kita klik proses 2 kali. Lalu kita mulai saja untuk programnya. Dim text a string, kita cari a string, lalu kita enterkan dim bm jumlah integer, lalu kita klik di bagian integer. Di sini kita buat teks sama dengan txt tx, lalu kita buat di sini titik teksnya, kita enterkan, dan di bawahnya kita buat jumlah sama dengan. Di sini kita buat tx jumlah lalu titik teks, lalu kita enterkan di bagian ini. Kita buat for i sama dengan 1 jumlah. Saya akan menjelaskan apa itu dim di bagian proses ini. Dim adalah kata kunci atau keyword yang digunakan dalam bahasa pemrograman Visual Basic untuk mendeklarasikan variabel. Dan di sini ada string. Apa itu a string? Yaitu mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string, dan untuk as integer di bagian program ini yaitu adalah mendeklarasikan variabel atau contohnya jumlah dengan tipe data integer. Di sini kita buat list 1 titik item titik add buka kurung teks tutup kurung bawah ini next. Lalu kita masuk ke bagian from desainnya. Di sini kita klik bagian clear 2 kali, kembali ke program. Di sini di bagian ini kita buat txt teks titik teks sama dengan tanda kutip txt jumlah titik teks sama dengan tanda kutip 2, lalu di bawahnya kita buat list 1 titik item titik clear buka kurung tutup kurung, lalu kita debugkan untuk melihat hasilnya. Sini kita masukkan di bagian tuliskan teks halo di bagian jumlah pengulangan 5, lalu kita klik proses keluar hasilnya. Nah, untuk teman-teman, jika sudah keluar seperti itu berarti program kita telah berhasil. Baiklah, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih telah melihat video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.